Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Strategi Pembelajaran MISD akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Kooperatif. Namun sebelum penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Nayandra Bilkis Andromeda. Yang kedua, Wanda Rahma Aulia. Yang ketiga, Putri Wilujeng Lestari. Yang keempat, Siti Nur Inaya. Dan yang kelima, Amalia Putri Sartika Sari. Saya persilakan untuk anggota kelompok menjelaskan tentang materinya masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang definisi strategi pembelajaran kooperatif. Jadi, strategi pembelajaran kooperatif ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran di mana para siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mempelajari materi dan diberikan penghargaan atas keberhasilan kelompoknya. Dalam strategi pembelajaran kooperatif ini, siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil untuk mempelajari materi yang diberikan oleh guru. Belajar dalam kelompok kecil ini dapat meningkatkan produktivitas belajar dan hubungan interpersonal yang positif melalui tukar-menukar pengetahuan. Mengapa seperti itu? Karena dalam strategi pembelajaran kooperatif ini, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab, sehingga akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas dalam interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh guru dengan siswa, siswa dengan guru, atau siswa dengan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Inaya, absen 24, NIM 126-205-203-254. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu karakteristik dan prinsip strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu karakteristik pembelajaran kooperatif. 1. Pembelajaran secara tim. 2. Didasarkan pada manajemen kooperatif. Yang ketiga, kemampuan untuk bekerja sama. Keempat, keterampilan bekerja sama. Selanjutnya, yang kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama, prinsip tergantungan positif atau positive interdependence. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan atau individual stabil. Ketiga, interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction. Yang keempat, antisipasi dan komunikasi atau partisipasi communication. Saya Putri Wilujeng Lestari akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yakni macam-macam dan langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu Student Team Achievement Division atau yang disebut dengan STAT. Nah, langkah-langkah model pembelajaran Student Teams Achievement Division atau STAT yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, pembagian kelompok. Yang ketiga, guru itu melakukan presentasi. Yang keempat, siswa melakukan kegiatan belajar dalam bentuk tim atau kerja tim. Dan yang keempat yaitu yang kelima, kuis atau evaluasi. Yang keenam, penghargaan presentasi tim. Kemudian juga ada Team Games Tournament atau yang disebut dengan TGT, yaitu langkah-langkah model pembelajaran Student Team Game Tournament atau TGT, yaitu tahap penyajian kelas atau class presentation. Yang kedua, tahap belajar dalam kelompok atau teams. Dan yang selanjutnya yaitu tahap permainan atau yang disebut dengan games. Dan yang keempat, tahap pertandingan atau turnamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nayandra Bilkis Andromeda, NIM 126-205-203-217. Izin menjelaskan tentang macam-macam dan langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, Jigsaw, dan yang kedua Group Investigation atau GE.
Yang pertama, jigsaw. Langkah-langkah model pembelajaran jigsaw yaitu dibagi menjadi 7. Yang pertama, siswa dikelompokkan 4-5 orang. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberikan materi atau tugas yang berbeda. Yang ketiga, membentuk kelompok baru atau kelompok ahli. Yang keempat, menjelaskan kepada anggota kelompok tentang subbab yang mereka kuasai. Yang kelima, tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Yang keenam, pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Dan yang kedua, group investigation atau GI. Langkah-langkah model pembelajaran group investigation atau GI dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Yang kedua, merencanakan tugas-tugas belajar secara bersama-sama dengan siswa dalam kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan investigasi, dan yang terakhir, menyiapkan laporan akhir. Wanda Rahma Aulian dengan NIM 126203252 akan menjelaskan subbab yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran kooperatif. Secara umum atau keseluruhan, strategi pembelajaran kooperatif mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya diantara lain, yang pertama, meningkatkan prestasi siswa. 2. Memperdalam pemahaman siswa, karena dalam pembelajaran kooperatif ada diskusi-diskusi kecil dalam sebuah kelompok, sehingga dalam kelompok-kelompok kecil ini akan memudahkan pemahaman siswa. Yang ketiga, menyenangkan siswa. Yang keempat, mengembangkan sikap kepemimpinan, karena dalam diskusi-diskusi kecil pastinya terdapat salah satu siswa yang menjadi pemimpin. 5. Mengembangkan sikap positif siswa. 6. Mengembangkan sikap menghargai diri sendiri. 7. Membuat belajar secara inklusif. 8. Mengembangkan rasa saling memiliki. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Pembelajaran kooperatif juga memiliki sisi kekurangan. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama bagi siswa, sehingga sulit untuk mencapai target kurikulum. Karena dalam pembelajaran kooperatif ini biasanya kan dibentuk dalam sebuah kelompok-kelompok kecil. Nah, dalam sebuah kelompok-kelompok kecil ini pastinya memakan waktu yang cukup banyak, antara lain ya buat diskusi, mempersiapkan materi, sampai presentasi. Nah, ini biasanya lumayan memakan waktu. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru, sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi kooperatif. Karena dirasa guru di sini kan memang tidak banyak untuk menjelaskan, tidak banyak menggunakan metode ceramah. Jadi waktunya yang diberikan untuk guru itu sedikit, karena lebih banyak diberikan kepada siswa. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan khusus seorang guru, sehingga tidak semua guru ini dapat melakukan dan menggunakan strategi belajar kooperatif. Karena dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif, guru ini harus memahami langkah-langkah, teknik-teknik, prosedur dalam menjalankannya. Dan yang terakhir yaitu menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka kerjasama, karena tidak semua siswa menyukai sifat saling untuk bekerja sama. Ada beberapa siswa yang pastinya memiliki sikap individual. Jadi di sini mungkin jika ada seorang siswa yang mempunyai sikap individual dimasukkan dalam sebuah kelompok-kelompok kecil, mungkin mereka akan menjadi tidak suka, tidak senang, dan akhirnya membuat kerjasamanya itu kurang maksimal. Itulah tadi pemaparan dari penjelasan kelompok 10. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.